Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk ibu guru dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ruselawati dari kelas 12 OTKP. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Baik, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian tentang perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor merupakan suatu proses perencanaan atau alat yang dibutuhkan dengan skala prioritas dan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, ada karakteristik perencanaan sarana dan prasarana kantor. Adapun langkah-langkah perencanaan pengadaan barang atau alat. Yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan kantor. Yang kedua, menyusun semua rencana kebutuhan perlengkapan kantor dengan periode tertentu. Yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan dengan perlengkapan sebelumnya. Yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan anggaran yang sudah tersedia. Nah, yang terakhir, memadukan rencana kebutuhan urgent atau kebutuhan penting dengan anggaran yang tersedia. Setelah karakteristik maupun langkah-langkah pengadaan perencanaan sarana dan prasarana kantor, di sini juga tertera tujuan dan manfaat perencanaan kebutuhan tersebut. Yang pertama, tujuannya adalah demi menghindari kesalahan maupun kegagalan yang tidak diinginkan dan meningkatkan kreativitas serta efisiensi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, ada manfaat. Manfaatnya yaitu agar dapat membantu dalam menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan langkah-langkah, menghilangkan ketidakpastian, dan dapat dijadikan pedoman untuk melakukan pengadaan, pengendalian, bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Selain itu, ada juga spesifikasi barang yang harus direncanakan. Yang pertama, ada barang habis pakai. Yang kedua, ada barang tidak habis pakai. Dan yang ketiga, ada barang tidak bergerak. Yang pertama itu tanah. Perencanaannya menyusun rencana pengadaan tanah, mengadakan survei untuk menentukan lokasi tanah, mengadakan survei terhadap adanya sarana jalan, mengadakan survei harga di lokasi. Yang terakhir, mengajukan rencana anggaran kepada satuan organisasi yang ditetapkan baik di daerah maupun pusat dengan melampirkan data yang disusun dari hasil penyurveian. Barang tidak bergerak yang kedua adalah bangunan. Perencanaan bangunan meliputi mengadakan survei tentang keperluan bangunan. Yang kedua, mengadakan perhitungan luas bangunan. Yang ketiga, menyusun rencana anggaran biaya. Dan yang terakhir, menyusun tahapan rencana anggaran yang disesuaikan dengan rencana tahapan pelaksanaan secara teknis, serta memperkirakan anggaran yang disediakan dengan memperhatikan skala prioritas. Selain tujuan dan manfaat perencanaan kebutuhan kantor, adapun prosedur perencanaan kebutuhan sarana dan prasarananya. Berikut ini beberapa prosedur perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana kantor. Yang A, menganalisis kebutuhan. Yang kedua, menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. Yang ketiga, mengadakan seleksi, menyediakan dana, memberikan wewenang untuk melaksanakan tugas penyediaan sarana dan prasarana. Adapun hal-hal yang perlu lebih diperhatikan
dalam menyusun perencanaan sarana dan prasarana kantor. Antara lain, gunakan prosedur pengelolaan sarana dan prasarana. Tentukan jenis, kuantitas, dan kualitas sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketiga, sesuaikan antara kebutuhan sarana dan prasarana dengan biaya yang tersedia. Yang keempat, sediakan dan gunakan sarana dan prasarana dalam kegiatan operasional. Yang kelima, kumpulkan dan kelola semua data sarana dan prasarana. Yang terakhir, penghapusan sarana dan prasarana sesuai dengan prosedur yang berlaku. Demikianlah akhir dari presentasi saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.